Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Habibina Syafi'ina Rasulullah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi an Allah ya'ala darajatin fil jannah wa yafa'una bi asrarihim wa anwarihim wa alumihim wa nafahatihim barakatihim fid dunya wa dunya wal akhirah ja'aluna min hisbihim yarzuquna mahabbatahum wa yatawafana ala millatihim ayashirna fi zumratihim bilafiyatin salamatihim al-fatihah ila sahibul kitab Sayyid Abu Abdullah Muhammad Yusuf As-Sanusi thumma ila Sayyid Syarha Muhammad Ad-Dasuki thumma ila hadratul walid Habib Abdullah bin Muhsin Al-Qas nafa'ana Allah bihim bi'ulumihim lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hissa ala tamassuki bi kitabillahi sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'a lutfi wal afiyah salahil akibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Allahumma iftah qulubana futuhal arifin wa bihidmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal. Yang lalu kita sudah membahas tentang kenapa syahadat dijadikan sebagai pintu keislaman. Karena syahadat di dalamnya memuat seluruh akidah, seluruh pondasi agama Islam.
Maka orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia sebagai bentuk penampakan dari akidah yang ada di dalam hatinya. Hingga seseorang yang mengucapkannya dia dihitung sebagai orang Islam. Kemudian setelah seseorang bisa memahami semua pondasi-pondasi akidah, semua pokok-pokok akidah yang 50 bagi Allah dan 13 bagi para rasul, maka dianjurkan untuk memperbanyak zikir la ilaha illallah. Fa'alal aqili maka hendaklah bagi orang yang berakal, artinya bagi orang yang akalnya sudah menemukan, akalnya sudah memahami hukum-hukum, akalnya sudah memahami tentang wajib, mustahil, jaiz, akalnya sudah memahami seluruh akidah-akidah yang ada di dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka akal yang seperti itu hendaklah ayuksira min dzikriha, untuk memperbanyak berzikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mustahziran memperbanyak zikir dengan menghadirkan hudur lima ikhwaita alaihi minal aqaidil iman, sambil hatinya menghadirkan makna yang terkandung di dalamnya. Jadi jangan memperbanyak bacaannya hanya karena jumlah. Jadi nggak perlu membacanya dengan jumlah, artinya bacanya dengan tujuan sampai pada jumlah tertentu, hingga dia membaca dengan buru-buru, dengan cepat-cepat, yang penting sampai pada hitungan-hitungan tertentu. Tapi bacalah dengan menghadirkan hati, bacalah dengan menghadirkan makna aqaid sambil kita ingat di dalamnya, walaupun jumlahnya nggak banyak gitu loh. Jadi nggak perlu dengan jumlah hitungan yang banyak, tapi hatinya nggak hadir, hatinya nggak mengingat apa-apa yang ada di dalamnya. Lah, yang diperintah bagaimana? Walaupun jumlahnya sedikit, tapi usahakan latihan tiap waktu membaca itu dengan menghadirkan hati, menghadirkan makna yang ijmali. Apa itu? Apa? Istighna'ul ilah an kulli ma siwa waftiqaru kullu ma adahu ilaih. Menghadirkan makna-makna ijmali ini terus di dalam hatinya ketika membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
hatta tamtazija ma'a ma'naha bilahmihi wadamihi, sehingga kalimat tersebut maknanya akan mendarah daging dalam diri kita. Nanti karena sering mengingat maknanya, kalau lafadznya sih nggak usah diragukan lah, biar anak kecil juga paham. Anak kecil juga biasa baca, apalagi kalau ada berkatnya, paling kencang anak kecil bacanya udah. Tapi tujuannya bukan hanya membaca, karena biar kamu ikut tahlilan 40 tahun, gedenya 50 tahun, tapi zikir ini nggak pernah mendarah daging. Buktinya apa? Kalau ente dikagetin masih kebun binatang keluarnya, walaupun tiap hari makan nasi tahlil gitu loh. Nah, berkat tiap hari tahlilan, nasi berkat dapat, tapi dikagetin masih kebun binatang keluarnya. Tandanya apa? Kalimat ini belum mendarah daging. Kenapa? Karena ente bacanya pikiran kamu nggak ada di dalamnya. Karena kamu bacanya hati kamu nggak menghadirkan makna-makna. Lah, yang diperintahkan bagaimana? Walaupun sedikit, ulang-ulang agar maknanya itu hadir, gitu. Hingga kamu mengingat maknanya di dalam hati kamu. Yang dimaksud mendarah daging, menyatu dengan daging kita dan darah kita, dikatakan oleh ulama bahwa yang namanya daging itu adalah apa? Lidah, lisan. Darah adalah hati. Karena hati itu kan isinya gumpalan darah. Ini kalau makan hati kambing, hati apa itu isinya apa itu? Kan merah begitu kan. Itu mendarah. Itu maknanya apa? Kalau kamu membaca, mulutnya baca, spontan hatinya mengingat. Kok mulutnya diem, hatinya baca, ingat, mulutnya spontan ikut gitu loh. Jadi keduanya saling punya koneksi. Kalau ininya bunyi, hatinya nginget. Kalau pas mulutnya diam, hatinya kok nginget, spontan si mulut, si hati ikut perintah mulut untuk bunyi. Itu namanya dua hal ini selalu punya koneksi. Mulut, hati, terus namanya mendarah daging. Walaupun banyak yang menafsirkan makna lain, artinya mendarah daging itu ada yang menafsirkan sampai darah kamu itu teraliri la ilaha illallah. Karena banyak sekali ulama-ulama yang ketika disembelih, dipenggal, dipotong lehernya, darahnya muncrat, darahnya berzikir la ilaha illallah. Menunjukkan bahwa apa yang dibaca itu sampai mengalir ke dalam darahnya, sampai mencetak ke dalam dagingnya, nggak cuman hanya ada di lisannya, bukan. Kalau kita kan enggak, kalau kita kan apa, la ilaha illallah itu urusannya lisan dan perut, bukan lisan dan hati, kan begitu kan. Selama ini urusannya lisan sama perut. La ilaha illallah, lira. Berkatnya mana? Kok belum keluar berkatnya? La ilaha illallah. Perutnya kriuk. Bukan connect sama hatinya, bukan. Jadi banyak riwayat-riwayat di kitab-kitab menceritakan bagaimana seperti Halaj. Kalau di Indonesia siapa? Siti Jenar.
yang ketika disembelih muncrat darahnya tertulis la ilaha illallah. Ini cerita-cerita yang banyak kita baca. Artinya keistimewaan ulama yang betul-betul sudah menyatu dalam hatinya kalimat tauhid. Fa innahu yarolaha minal asrori wal ajaibi, maka sesungguhnya dengan menyatunya kalimat ini ke dalam dirinya seseorang, maka ia akan bisa melihat rahasia-rahasia dan akan bisa melihat keajaiban-keajaiban yang tidak terbatas. Artinya orang yang sudah mendarah daging dengan kalimat ini, Allah akan bukakan rahasia-rahasia. Artinya yang orang lain itu rahasia nggak tahu, kamu dibuka oleh Allah. Hal-hal yang orang lain hanya melihat hal-hal yang biasa, kamu bisa melakukan hal-hal yang di luar kebiasaan. Allah berikan kamu karomah. Allah berikan kamu banyak-banyak keistimewaan. Hal-hal yang di luar kebiasaannya manusia. Tanpa kamu perlu minta, Allah akan kasih itu gitu loh. Kenapa? Karena langgengnya kamu mengucapkan dua kalimat ini, hingga di hati kamu itu keluar dari kebiasaannya manusia. Manusia biasa terikat sama kebiasaan, kamu selalu berusaha semuanya Allah, kenyang Allah, rezeki Allah, sehat dari Allah, yang diingat Allah, gitu loh. Hingga datangnya sesuatu apapun nggak pernah dari yang lain selain Allah, nggak ada. Dapat sakit Allah, duduk di masjid badan pada jentol kena nyamuk Allah, nggak ribut tautan, nggak nyamuk sialan nyamuk, ada yang begitu. Yang diingat itu Allah. Hingga nggak ada yang bisa mendatangkan sesuatu kecuali Allah. Hingga keterikatan dia dengan dunia, dengan hukum adat, ya lama-lama luntur nanti gitu loh. Karena dia hanya ingat ini semua datangnya dari Allah, ini hanya sebab. Hingga dia nggak mengedepankan sebab lagi, karena sudah terikatnya hatinya dengan pencipta sebab itu. Kita ini terikat sama sebab itu 40 tahun, 50 tahun. Diikat sama sebab akibat. Nah, bagaimana kita mau keluar? Keluar itu maknanya bukan mulai sekarang saya nggak mau makan lagi, bukan. Maksudnya nggak mengandalkan lagi kenyang itu dari makanan. Hingga nggak pernah berebut makanan. Hingga nggak pernah mengandalkan, oh saya makan harus 2 piring, enggak. Walaupun sesuap, 2 suap cukup, karena yang diandalkan adalah Allahnya. Kalau kita kan nggak, masih mengandalkan makanan. Pagi Harim nyiapin bubur masih ngomel, lu Harim bubur, ini nggak sampai siang, lu bubur. Lah masih ribut begitu maksudnya. Ini mau jadi apa? Kencing ini mah mana jadi apa? Warung sepi dikit ribut, tetangga warungnya rame ribut, proyek hilang ribut. Ini keterikatan sama adat gitu loh. Nah, kita mau melepaskan itu semua, mau kembali kepada Allah yang bikin,
Hingga kamu nggak lagi terikat sama hukum-hukum adat. Bukan berarti kamu jadi malaikat, tetap kamu ada pada hukum adat, tapi ketergantungannya nggak lagi pada hukum adat. Ketergantungannya sudah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini loh orang-orang yang mungkin muncul terbukanya hijab. Nah, selagi masih dalam hukum adat, terikat adat, bagaimana mau muncul kebiasaan-kebiasaan begitu? Hingga dalam riwayat kitab-kitab orang-orang dulu itu ada ulama-ulama yang kalau pagi, zaman dulu, kalau pagi itu nggak pernah lepas dari minum kopi. Kalau pagi ngopi, kalau belum ngopi itu belum ketemu sama tamu. Sudah jadi kebiasaannya ngopi. Bagi dia kopi itu doa, bagi dia kopi itu sudah macam-macam. Nah, kalau zaman dulu ngopi kan pakainya apa? Bikinnya air panas, kayu bakar. Hah? Ya belum ada minyak tanah, belum ada kompor, belum ada apa. Hah? Pawon. Ntar kopinya ada, kayu bakarnya nggak ada. Kayu bakarnya ada, kopinya nggak ada. Jadi kalau pas kopinya ada nih, kayu bakarnya nggak ada, kakinya buat kayu bakar. Coba, kepepet ya. Kakinya masukin tungku, taruhin katel, nyalain, mateng, tuh sama guys. Kopi. Munculnya karena diceritakan ada seseorang yang baru nulis kitab, muridnya, kitabnya ini mau diajukan ke gurunya, pengen gurunya mentasheh gitu loh. Ini kitab saya udah pas, apa ada kata-kata yang kurang, ada hukum yang salah, mau ditasheh. Datangnya pagi-pagi, gurunya belum ngopi. Begitu mau ngopi, nggak ada kayu bakar, muridnya datang bawa kitab tebel, pas masukin tungku, dibakar ini buat ngopi. Begitu udah nyala, kopinya mateng, ambil lagi, buka, ya utuh normal lagi kan. Muridnya udah keringetan dia. Di kitab yang saya tulis berhari-hari, berbulan-bulan cuma dimasukin pawon doang. Itu ya. Bagi mereka apa, si Abdul Qadir yang kalau makan ayam tulangnya dikumpulin, main-main, lu main lagi ayamnya. Hah? Besok panggil lagi ya, potong lagi, gitu. Kumpulin tulangnya. Jadi sudah nggak, artinya di pikiran dia itu nggak pernah kesusahan masalah adat, begitu nggak pernah kesusahan gitu loh. Karena Allah bisa menjadikan jalan apa saja bagi mereka. Nah, kita kan nggak, gara-gara terikat sama adat, ya nggak akan muncul hal-hal yang khawarik begitu, gitu loh. Karena kitanya masih menguatkan bahwa kalau nggak begini ya nggak bisa lah, itu loh. Tutup sendiri jalannya. Jadi orang-orang yang sudah menyatu dalam hatinya, kembali pada semuanya diciptakan Allah, Allah yang menjadikan, Allah yang menolong, maka mungkin saja hal-hal yang begini akan dimunculkan oleh Allah, keajaiban-keajaiban dan terbukanya rahasia-rahasia. Rahasia ini apa? Ya macam-macam. Dan ini jangan diminta, maksudnya jangan pernah kamu minta pengen terbukanya sebuah rahasia langit, pengen buka isinya langit, pengen tahu hatinya orang, jangan. Artinya zikir kamu akhirnya nggak sampai menjadi ikhlas, zikir kamu nggak punya keikhlasan. Kalaupun kamu kepingin terbukanya hijab, lebih baik ingin terbuka hijab, mengetahui mana dosa-dosa saya,
mana amal saya yang belum baik, mana akhlak saya yang belum benar. Itu lebih baik meminta dibukakannya pengetahuan itu daripada pengetahuan yang lain gitu. Fa innahu yarolaha minal asrari wal ajaibi insyaallahu ta'ala ma la tadkhulu tahta hasrin. Insyaallahu ta'ala, atas segala sesuatu yang dikehendaki oleh Allah. Apabila Allah berkehendak, maka akan terbukanya hijab. Bukan pasti, bukan. Oh, kalau saya udah memperbanyak zikir ini nanti pasti terbuka hijab. Itu jangan jadi tujuan gitu loh. Ini hadiah dari Allah. Tujuan kita apa? Tujuan kita bukan untuk dapat hadiah, tujuan kita membiasakan diri biar matinya bisa mudah mengucapkan la ilaha illallah. Tujuannya itu. Adapun nanti Allah kasih hadiah, kasih, itu urusannya Allah. Namanya kebaikan yang didatangkan oleh Allah. Yang mana segala sesuatu itu ada pada ketentuan-ketentuannya Allah. Bahwa semua apapun yang terjadi itu ada di dalam kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabillahi taufik, dan hanya dari Allah lah pertolongan itu akan didatangkan. La rabba ghairuh, dan tidak ada sesembahan yang selainnya, wala ma'buda siwahu, dan tidak ada yang disembah, yang berhak disembah selainnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada penolong selainnya Allah, dan tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi musannif di akhir kitabnya memberikan motivasi kepada kita, memberikan sedikit angin seger, memberikan sedikit kelebihan-kelebihan yang akan kamu peroleh apabila kamu sampai bisa sukses di dalam melanggengkan kalimat la ilaha illallah. Ini enggak diperoleh dari kamu baca kitab-kitab yang lain, enggak ada. Itu yang kamu baca ini mungkin saja kita mendapatkan banyak anugerah-anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini di penghujung kitab As-Sanusiyah, karena matan As-Sanusiyah di penghujungnya beliau Imam Abu Abdullah Muhammad bin Yusuf As-Sanusi itu menjelaskan yang demikian. Hingga kita juga lihat di kitab-kitab Imam As-Sanusi itu banyak karomah-karomah yang beliau peroleh, itu banyak. Artinya keramat-keramat yang bisa disaksikan oleh orang-orang yang hidup di zamannya tentang keramatnya Imam Sanusi itu banyak. Gak hanya sekali dua kali dijumpai bagaimana kekeramatan itu muncul pada dirinya. Hingga beliau mengatakan bahwa itu semua hikmahnya, anugerah yang Allah berikan karena memperbanyak mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nas'aluhu subhanahu wa ta'ala, maka kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ayyaj'alana, untuk menjadikan kita semua, wa ahibbatana, dan orang-orang yang kita cintai, indal mauti, ketika akan mati, natiqina bi kalimati syahadati
alimina biha, dan mengetahui maknanya. Bukan berharap hanya bisa mengucapkannya saja, tapi juga berharap alimina biha. Ini memasukkan pendapat karena Imam Sanusi meyakini bahwa orang yang hanya mengucapkan nggak ada faedahnya. Jadi mengucapkan natikin wa alimin, bisa mengucapkan dan bisa memahami maknanya. Karena kalau ikut pendapatnya yang bisa mengucapkan saja berarti nggak perlu alimin. Lah kalau yang nggak bisa mengucapkan, orang bisu, ya alimin gitu. Nah, Imam Sanusi yang dibutuhkan apa? Kalau kamu bisa mengucapkan, ya ucapkan dan mengetahui makna-makna yang ada di dalamnya. Artinya apa? Karena terbiasanya kita di waktu-waktu yang luang mengingat makna-makna ini, harapannya nanti di waktu yang singkat ketika akan mati, Allah berikan pula kemudahan kita untuk mengingat maknanya. Jadi karena di waktu yang sempit itu susah untuk ingat maknanya, susah. Tapi kalau Allah ngasih pertolongan di waktu yang sempit itu, Allah berikan kemudahan untuk bisa kita mengucapkan dan memahami maknanya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin, dan sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adada madzakarahu dzakirun, sejumlah orang-orang yang mengingat, sejumlah orang-orang yang mengingat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sejumlah orang-orang yang bisa mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ghafala an dzikrihil ghafilun, dan sejumlah bilangannya orang-orang yang lupa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sama aja lah iya. Ini salawat yang bagus ini diantaranya Imam Syafi'i radhiyallahu anhu ketika beliau meninggal diimpikan oleh sahabat-sahabat beliau, tanyakan apa yang mau dapatkan kenikmatan, apa sebabnya? Di antara sebabnya zikir ini, salawat ini, salawat wassallallahu ala sayyidina Muhammadin adada ma dzakarahu, adada ma dzakarahu dzakirun wa ghafala an dzikrihil ghafilun. Nanti dibahas nih lebih banyak mana sih orang yang mengingat sama orang yang lupa, yang ingat sama Allah, ingat sama Rasul, lupa sama Allah, lupa sama Rasul, lebih banyak mana? Wa radhiyallahu ta'ala, dan keridhaan Allah an ashabihi Rasulillahi ajmain, dan ridhonya Allah senantiasa bersama para sahabat-sahabatnya. Ini bukan kita mendoakan, menyatakan bahwa mereka senantiasa dalam keridhaan Allah. Beda sama mendoakan. Mendoakan belum tentu dapat ridhonya Allah. Kalau mereka senantiasa berada dalam keridhoannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tabi'ina lahum, dan kepada orang-orang yang mengikuti mereka bi ihsanin ila yaumiddin, sampai nanti hari kiamat.
orang-orang yang mengikuti para sahabat. Siapa ya? Tabi'in, tabi'in semua sampai pada hari kiamat. Berharap bahwa mereka semua juga mendapatkan, mudah-mudahan mereka senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassalamun alal mursalin, dan salam kepada semua para nabi-nabi. Walhamdulillahi rabbil alamin, dan segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam. Kata pensyarah Mutasuki, qad ana lana an nadhkura fi syarhi hadhil jumlatil usul al arba'ata allati kunna wa indana bi dzikriha hunna wa hiya baqiyatul usul sabiati al muta'alliqati bi hadhil kalimatil musyarrafah. Maka setelah Imam As-Sanusi selesai menuliskan matannya ini, maka sudah waktunya bagiku untuk menjelaskan kalimat-kalimat ini, untuk menyebutkan 4 pasal yang sudah saya janjikan, yang akan saya sebutkan di sini, yaitu sisa dari 7 pasal yang berhubungan dengan kalimatul musyarrafah. Musannif berjanji akan menjelaskan dengan kalimat ini pada 7 pasal. Maka beliau sudah menyebutkan 3 pasal, maka tinggal ada 4 lagi. Maka setelah kitab ini ditutup, beliau akan menyambung dengan menjelaskan 4 pasal lagi tentang apa itu makna yang terkandung dalam la ilaha illallah, dari mulai hukum-hukumnya, cara berzikirnya, nanti akan disebutkan oleh beliau tentang apa cara nahwunya, bagaimana menzikirkan apa la ilaha illallah, apa itu keutamaannya, insya Allah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan kebaikan dari membaca kitab ini, mendapatkan keridhaannya Allah, mendapatkan hati yang senantiasa ingat kepada Allah, mendapatkan hati yang mudah mengucapkan la ilaha illallah, dan bisa membawa zikir ini menjadi orang-orang yang sampai bisa menyatu dengan diri kita, zikir la ilaha illallah. Amin ya rabbal ala hadhihi niyah wa ala niyatin sholawat wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana darabna wa annana asrabna ala lagha ashrafna fatub tasili kulli hawba azulana urati wa'fili walidina rabbi wa mauludina walali walihwani wasairil hillani wa kulli di mahabbah ujiratin suhbah wal muslimina ajma' amina rabbi isma fadlan wa judan manna la biktisabi minna bil mustafa rasuli bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi andal habbi alihi wa sahbihi dada tahsi sahbi walhamdulillahi
Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.